Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan solehah semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, cerah ceria bersama keluarga. Terbang di angkasa burung gelatik, sayapnya terkembang indah menawan. Kita berjumpa kembali di pembelajaran tematik muatan PPKN bersama Ustazah Nur Hasanah, Ustazah Riko Pratiwi, Ustazah Ningrum, dan Ustazah Eni Sri Wahyuni. Masih ingat dengan yel-yel SDIT As-Sohwah? Yuk kita ucapin bersama. SDIT As-Sohwah, gali potensi, raih prestasi, wujudkan generasi Rabbani. Allahu Akbar. Sebelum mulai pembelajaran, bersama kita membaca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Landasan dalil. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kita masuk ke tematik tema 7, mengenali ciri khas dan keberagaman teman, baik itu di sekolah, di tempat bermain, ataupun di tempat wisata. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai keberagamannya, baik itu ciri khas ataupun keunikannya masing-masing. Setiap orang memiliki ciri fisik atau ciri tubuh yang berbeda. Ada yang memiliki kulit warna putih, ada yang memiliki kulit warna kuning langsat, atau kuning sawo, atau kulit yang kemerah-merahan, dan ada juga yang memiliki kulit berwarna hitam. Kemudian ada yang memiliki rambut yang lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya panjang, dan juga ada yang rambutnya pendek. Kemudian dari postur tubuh, ada yang tubuhnya tinggi, ada yang sedang, dan ada juga yang pendek. Kemudian ada yang gemuk, ada yang kurus, dan ada yang sedang. Nah, kalau kita menilik ke sejarah, kalau kita membaca sejarah Rasulullah itu memiliki postur tubuh yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Jadi postur tubuhnya itu sedang. Kemudian ia juga tidak gemuk, badannya itu berisi. Kemudian rambutnya Rasulullah itu tidak keriting, tidak juga lurus. Jadi rambutnya itu agak ikal. Nah, kemudian ciri lain daripada Rasulullah, dia memiliki janggut. Jadi kalau ada ayahnya atau abinya yang memiliki janggut, jangan diolok-olok, karena itu merupakan sunnahnya Rasulullah. Kemudian ada juga ciri lainnya yang tidak terlihat secara langsung oleh mata kita, yaitu sifat-sifat manusia, sifat-sifat teman kita. Kita bisa melihat teman kita ada yang rajin beribadah, rajin belajar, rajin menabung, bersifat jujur, rendah hati, tawadu, tidak sombong. Namun ada juga yang bersifat kebalikannya.
seperti malas beribadah, malas belajar, malas menabung. Nah, kalau ada teman-teman yang seperti ini, harus kita ingatkan bahwa beribadah itu wajib bagi kita yang beragama Islam. Kemudian belajar itu juga wajib bagi kita supaya kita nanti menjadi pintar, menjadi orang yang berguna bagi diri kita sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian rajin menabung. Kita harus pintar-pintar menabung. Untuk apa? Supaya nanti kita bisa membeli sesuatu yang kita inginkan. Kemudian jujur itu adalah sifat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada teman kita yang suka berbohong, kita harus ingatkan bahwa berbohong itu berdosa dan Allah tidak suka kepada anak-anak yang suka berbohong. Berikutnya, apalagi ya keberagaman yang ada? Ya, kita bisa lihat dari keberagaman agama. Nah, di dunia ini banyak sekali agama-agama yang dianut oleh penduduk dunia. Nah, kalau di Indonesia sendiri, di negara kita, ada 5 agama besar, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Tentu saja teman-teman kita ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu itu. Misalnya di dekat rumah kita. Kalau di sekolah kita alhamdulillah karena kita sekolah Islam terpadu, jadi kita tidak ada teman-teman yang beragama lain selain agama Islam. Namun di lingkungan kita, di depan rumah kita, di belakang rumah kita, atau di samping rumah kita, mungkin ada yang beragama selain agama Islam. Kemudian keberagaman selanjutnya adalah dalam hal kegemaran atau kesukaan. Ada di antara teman-teman kita yang suka warna merah, warna putih, warna kuning, warna hijau, warna biru, warna hitam, dan juga lain-lain. Kemudian ada yang kegemaran dalam hal makanan. Makanan pun juga ada yang kesukaannya itu berbeda-beda. Misalnya ada yang suka makan nasi goreng, ada yang suka ayam goreng, ada yang suka ikan bakar, ada yang suka bakso, ada yang suka kue, ada yang suka minum jus, ada yang suka minum teh, dan lain-lainnya. Demikian juga dengan olahraga. Olahraga, ada yang suka main bola, ada yang cuma bersepeda, ada yang berenang, ada yang main layangan, dan juga lain-lain. Kemudian dalam hal kesenian, ada yang suka menari, ada yang suka menyanyi, ada yang suka menggambar, dan lain-lainnya. Nah, kalau Rasul kita Nabi Muhammad SAW dalam kesukaan warna, dia sukanya warna putih. Nah, kalau makanan, Rasulullah itu sukanya makan kurma dan juga madu. Nah, kalau olahraga, Rasulullah itu sukanya olahraga yang berkuda, berenang, memanah, dan kalau olahraga bela diri, Rasulullah itu sukanya gulat. Kemudian kesenian, nah kalau di zaman dulu itu, di bangsa Arab itu seringnya ada syair, baik itu syair lagu ataupun syair puisi. Selanjutnya, perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan bumi ini dengan berpasang-pasangan. Ada yang jantan, ada yang betina, ada yang positif, ada yang negatif. Termasuk di dalamnya manusia. Manusia itu diciptakan Allah berupa dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, kalau di sekolah kita, kalau ada teman kita yang laki-laki, biasa kita sebut soleh, dan kalau misalnya perempuan, biasa kita sebut solehah. Kemudian ada lagi, yaitu
keberagaman suku dan bangsa. Teman-teman kita itu banyak yang sukunya berbeda-beda dari kita. Ada yang bersuku Berau, Banjar, Bajau, Bugis, Dayak, Jawa, Sunda. Semuanya itu teman kita gitu. Jadi semuanya itu bukan berarti kalau kita berbeda suku terus kita bermusuhan, tidak. Tetapi justru itulah yang mempersatukan kita. Semakin banyak teman-teman kita dari suku yang lain, maka akan semakin banyak kenalan kita, semakin banyak juga teman-teman kita. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan di tempat bermain. Nah, kalau di rumah mungkin teman-teman kita akan berbeda lagi di lingkungan kita. Nah, tapi di sekolah berbeda lagi. Di taman berbeda lagi. Di lapangan pun berbeda lagi. Seperti itu. Kemudian kegemaran ke tempat wisata. Nah, masing-masing dari kalian atau teman-temanmu pun juga memiliki kegemaran wisata yang berbeda-beda. Ada yang suka berwisata ke gunung, ada yang suka berwisata ke pantai, ada yang suka wisata ke museum, ada yang suka wisata ke kebun binatang, dan juga lain-lainnya. Kalau kamu sendiri sukanya kemana? Ikut ya Ustazah. Nah, dari semua perbedaan yang ada ini, bukanlah masalah untuk kita untuk tetap terus berteman dan saling menyayangi kepada teman-teman kita. Karena memang tujuan Allah menciptakan kita dengan keberagaman yang ada, dengan perbedaan yang ada, merupakan anugerah dari Allah untuk kita agar kita bisa saling terus mengenal dan saling terus menyayangi. Berikut tugas untuk kalian. Nanti jawabannya dicatat di buku tulis. Yang pertama adalah, apakah ada temanmu yang memiliki ciri fisik atau bentuk yang berbeda darimu? Apa saja perbedaannya? Sebutkan sebanyak 3 perbedaanmu dengan teman kamu. Kemudian yang kedua adalah, kamu suka warna putih, sedangkan temanmu suka warna merah. Yang kamu lakukan terhadap temanmu adalah nomor 3. Saat jam istirahat, temanmu mengajak makan bakso ke kantin. Sedangkan kamu tidak suka makan bakso. Yang kamu lakukan adalah 4. Pada saat kamu ke rumah temanmu dan ingin mengajaknya bermain, ternyata temanmu itu sedang beribadah. Yang kamu lakukan adalah 5. Kamu memiliki teman yang berbeda-beda sukunya. Namun itu bukanlah masalah, karena perbedaan adalah titik-titik. Ditunggu ya jawabannya. Nah, soleh dan solehah semua, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan apa yang kita kerjakan. Dan bersama kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.